Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nino Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas soal P3K yang akan keluar di tahun 2024, yaitu adalah kompetensi manajerial. Biasanya soal-soal seperti ini sering banget ya teman-teman keluar. Kalau nggak soal seperti ini ya mungkin kemirip-miripannya ya teman-teman yang akan keluar. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1, saya adalah seorang tenaga kesehatan yang lolos P3K tahun 2023. Setelah bekerja hampir 1 bulan di tempat kerja yang baru, saya menyadari bahwa hampir setiap hari sebagian besar rekan kerja di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah A. Melakukan Saya melakukan demi dianggap setia kawan oleh rekan-rekan karena saya masih pegawai baru dan banyak yang iri. B. Sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. C. Banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. D. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Dan yang saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali ya teman-teman jawabannya. Kalau A itu tidak tepat ya teman-teman. Karena hanya ingin dianggap setia kawan oleh rekan-rekan karena masih pegawai baru dan banyak yang iri, itu tidak tepat ya teman-teman. Itu tidak baik ya teman-teman mengikuti seperti mereka. Lalu sudah menjadi hal biasa karena dianggap karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya. Ini juga tidak tepat ya teman-teman. Yang B ini juga tidak tepat. Banyak yang melakukan sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Jangan ikut-ikutan ya teman-teman. Yang C ini juga tidak tepat. Pasti kalian akan salah jawabannya ini. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, oke, kalau begitu kita langsung saja lanjut soal nomor 2. Saya adalah seorang bidan senior di sebuah puskesmas di kecamatan. Dalam suatu proyek kerja lapangan, saya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah tim. Pada akhir laporan kerja yang diberikan ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri, salah satu anggota tim telah melakukan kesalahan. Anggota tersebut adalah anggota bidan muda yang lulus P3K tahun 2023 yang baru bekerja sekitar 2 mingguan. Banyak sekali rekan kerja saya yang ternyata menyukai kerjanya meskipun baru beberapa minggu bekerja. Tapi ketika bekerja dengan saya, bidan tersebut melakukan kesalahan fatal. Maka saya tidak dapat dipersalahkan sebagai atasan dan senior kesalahan mutlak pada junior yang membantu memegang program. Yang B, saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. C, seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. D, saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab atas semuanya. Dan yang hal itu mutlak terjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Nah, teman-teman kita bahas sama-sama ya soalnya. Jadi sebagai pimpinan sebaiknya selalu memantau dan mengamati perkembangan pekerjaan sehingga hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu hasil pekerjaan maka sudah dapat tertangani sebelum terlanjur terjadi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Saya turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman.
Karena sebagai seorang pimpinan, kita harus bertanggung jawab. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Saya adalah seorang perawat yang baru saja lulus P3K 2023. Hari ini ditempatkan di tempat baru, yaitu salah satu puskesmas yang jaraknya sekitar 2 jam dari rumah. Setelah bertahun-tahun mengabdi, akhirnya hari ini adalah hari pertama bekerja sebagai ASN. Hari ini saya kebetulan sedang berada di tempat pengambilan obat. Di dalam ada rekan dokter dan apoteker yang baru saja berkenalan dengan saya. Pada saat itu ada seorang pasien yang meminta obat. Apakah yang akan saya lakukan? A. Memberikan obat tersebut karena saya paham dengan obat-obatan yang ada di puskesmas ini. Dan ini juga adalah kewenangan saya. B. Memberikan obat tetapi sebagai gantinya saya meminta uang imbalan. C. Menolaknya. D. Akan berkonsultasi dengan rekan kerja yang berpengalaman. Dan yang E. Membuat resep obat, menandatanganinya, kemudian mengambilkan obat tersebut ke apotek di puskesmas ini. Nah, jadi teman-teman, kita bahas ya. Nah, jadi hal yang akan saya lakukan adalah menolaknya karena saya tidak berwenang untuk memberikan obat tersebut. Jadi yang berwenang untuk memberikan obat tersebut itu adalah rekan dokter ya teman-teman. Dan apoteker itu yang menyiapkan obatnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena kita sebagai bidan tidak berwenang ya teman-teman. Kalau di puskesmas. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, kalau begitu kita lanjut soal nomor 4. Pada seleksi pemilihan ASN tahun 2023 ini, banyak karyawan baru yang masuk di tempat saya bekerja. Saya bekerja di instansi pemerintahan yang dimana memberikan tempat tinggal atau rumah dinas untuk ditempati. Tetapi saya telah memiliki rumah besar yang dibangun bersama suami saya. Setelah bertahun-tahun rumah dinas jatah saya tidak saya tempati, karena saya lebih memilih tinggal bersama keluarga di rumah pribadi. Hari ini adalah hari pertama karyawan baru berdatangan. Banyak karyawan yang berasal dari luar kota yang kebingungan untuk mencari tempat tinggal. Karena di sekitar kantor jarang ada kosan atau perumahan, maka saya akan A. Menyarankan untuk mencari izin agar dapat tinggal di rumah dinas saya. B. Membiarkannya terlebih dahulu karena karyawan yang baru masuk ada beberapa. Saya pun bingung akan memberikan rumah dinas saya kepada siapa. Kemudian yang C, ikut membantu memberikan uang kepada mereka untuk mengontrak rumah. Dan yang D, membantunya mendapatkan rumah sewaan. Kemudian yang E, melaporkan ke kantor. Nah, kita bahas sama-sama ya, teman-teman. Karena rumah dinas hak saya tidak saya tempati selama bertahun-tahun, dan untuk menempatinya pun tidak sembarangan, bisa masuk harus ada izin terlebih dahulu, maka saya akan memilih untuk menyarankan mencari izin agar salah satu dari mereka dapat tinggal di rumah dinas saya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Menyarankan untuk mencari izin agar dapat tinggal di rumah dinas saya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kalau begitu kita lanjut soal yang terakhir atau soal nomor 5. Anda adalah pegawai ASN baru yang baru saja diangkat. Setelah bekerja sebagai ASN baru, beberapa bulan ini ternyata Anda belum juga menerima gaji. Tetapi salah satu teman Anda datang dan meminjam uang kepada Anda, padahal Anda juga sedang tidak punya uang. Respon Anda adalah A. Terus terang jika sedang tidak mempunyai uang dan membantunya mencarikan pinjaman kepada rekan lain. B. Meminjami uang walaupun setelah itu Anda tidak mempunyai uang sama sekali. C. Bilang tidak mempunyai uang.
D. Berusaha membantu meminjamkan uang kepada rekan lain. E. Mengatakan kepadanya agar meminjam uang kepada orang lain saja. Nah, jadi teman-teman kita bahas ya. Nah, di sini masalahnya adalah mengenai uang. Dan uang adalah hal yang sensitif ya teman-teman. Terlebih ketika kita juga tidak memiliki uang, lebih baik jujur saja. Tetapi sebagai sesama teman wajiblah untuk tolong-menolong. Jadi pilihan jawaban yang terbaik itu adalah yang A ya teman-teman. Terus terang jika sedang tidak mempunyai uang dan membantunya mencarikan pinjaman ke rekan lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Karena belum gajian dan membantunya mencarikan pinjaman ke lain ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal kompetensi manajerial lagi di video selanjutnya. Pokoknya tontonin aja terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga nanti tahun 2024 ini kita sukses ya teman-teman, bisa lulus ASN menjadi P3K. Yang penting belajar aja dulu dan terus semangat. Kalau begitu, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.